اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam babut targhib fi makarimil akhlaq. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu apapun, fil mizani, di dalam timbangan, asqal, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Iya, hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, dan sanad dalam riwayat Abu Daud adalah sahih, sementara sanad yang terdapat dalam Imam At-Tirmidzi hasan. Nah, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis siyam wassalah. Dan sesungguhnya orang yang baik akhlaknya akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang menegakkan salat. Sesungguhnya orang yang baik akhlaknya akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang salat. Nah, hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan akan keutamaan dan keagungan akhlak yang mulia, yang mana akhlak yang mulia itu mencakup hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan beribadah hanya kepadanya, serta berkeyakinan dengan keyakinan yang sahih terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencakup akhlak baik kepada sesama manusia, yang mana akhlak baik kepada sesama manusia terkadang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya muktasab. Ini orang yang berakhlak itu ada memang dari asal tabiatnya dia adalah orang yang bagus akhlaknya. Ada juga orang yang bagus akhlaknya tatkala dia mengusahakannya, tatkala dia mengupayakannya. Nah, dan apabila seseorang diberikan oleh Allah akhlak yang mulia, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut, karena itu merupakan keutamaan dan karunia Allah kepadanya. Tetapi kalau dia diharamkan dari akhlak yang baik, maka hendaknya dia banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa berakhlak. Oleh karenanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, bahkan dalam doa istiftah beliau ketika menjalankan salat malam, beliau berdoa, ihdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, berikan petunjuk kepadaku untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadaku untuk berakhlak baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Palingkanlah dariku keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa an. Tidak ada yang bisa memalingkan dariku akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam hadis ini sekali lagi terdapat keutamaan orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan ini sangat sering kita singgung di majelis ini terkait dengan keutamaan, kemuliaan orang yang berakhlak. Nah, dan dia adalah sifat dan perangai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, sehingga dia pun dapat bermuamalah kepada orang lain birrifq wal lin, dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan, penuh adab, dan dia menanamkan rahmat, sifat rahmat kasih sayang dan penuh belas kasihan kepada sesama muslim terutama. Nah, dia pun bersabar terhadap gangguan-gangguan yang dia mungkin dapatkan di tengah-tengah manusia. Dia akan memenuhi dan berusaha membantu hajat-hajat manusia, dan itu adalah bagian dari akhlak. Nah, disebutkan dari salah seorang imam yang bernama Habib ibnu Abi Thabit, beliau berkata, min husni khuluqir rajuli ayyuhadditsa sahibahu wa huwa yatabassamu. Termasuk dari akhlak yang baik ketika seseorang berbicara dengan kawannya dan dia tersenyum kepadanya. Nah, itu juga termasuk dan terhitung sebagai akhlak yang baik. Dan Nabi pernah bersabda, la yahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun tatkala berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum dan semisal itu. Nah, dan di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ya, di antara amalan yang paling berat di timbangan Allah adalah husnul khuluq. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya karena ketinggian akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan juga Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Karena sebab rahmat kasih sayang dari Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu berlaku kasar dan keras hati, niscaya orang akan lari dari sekelilingmu. Orang tidak akan suka dengan orang yang berperangai dengan akhlak yang buruk. Nah, dan akhlak yang baik itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun porosnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ini ayat, kata para ulama, mengumpulkan semua akhlak yang baik. Khudil afwa, ambillah sifat pemaaf. Wa'mur bil 'urf, perintahkan manusia untuk berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, dan juga dari akhlak yang baik apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya ada antara kamu dengan dia permusuhan, maka tatkala kamu berakhlak dengan akhlak
membalas keburukan dengan kebaikan, maka dia akan menjadi temanmu yang akan sangat menyukaimu. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru wala yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Namun semua itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang sabar, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang diberikan bahagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhlak yang mulia itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Dibutuhkan oleh seorang alim, dibutuhkan oleh seorang ustadz, dibutuhkan oleh seorang dai, dibutuhkan oleh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dibutuhkan oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Mereka butuh kepada akhlak yang mulia, karena mereka sering berinteraksi dan bermuamalah dengan manusia dalam jual beli, dalam urusan utang piutang, dalam urusan apa saja yang terjalin di antara mereka itu butuh dengan akhlak. Nah, dan seorang muslim dia butuh kepada akhlak ketika dia bergaul dengan orang-orang yang dekat dengannya, terutama dengan keluarganya sendiri. Berakhlak kepada istrinya, berakhlak kepada anak-anaknya, berakhlak lebih utama lagi kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian berakhlak kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, dan kepada semua kawan-kawannya, dan kepada kaum muslimin secara umum. Kepada kaum muslimin secara umum. Nah, ini akhlak. Dikatakan akhlak yang mulia itu adalah amalan yang paling berat dalam timbangan. Nah, hanya saja para ulama menyebutkan terkait dengan hadis ini, dengan hadis, hubungannya dengan hadisul bitaqah. Ini hadis kartu kecil, seorang yang disebutkan punya dosa yang sangat banyak, 99 gulungan catatan dosa, yang satu sudah sejauh mata memandang, semuanya dosa. Ternyata ditimbang dengan amalannya yang merupakan kalimat tauhid, syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu mengalahkan beratnya timbangan dosa yang sangat banyak itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah amalan yang paling berat dalam timbangan. Sementara dalam hadis juga dikatakan tidak ada sesuatu apapun dari amalan yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang mulia. Nah, bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis tentang bitaqah tadi? Ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah kalimat yang paling berat di timbangan. Maka para ulama menyebutkan jawaban untuk hal tersebut, ya bahwasanya ya sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya, karena meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengamalkannya dan menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya, itu bagian dari akhlak juga, yakni akhlak seseorang kepada Allah. Karena seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya akhlak itu bukan hanya kaitannya kepada manusia, tetapi akhlak itu juga kaitannya kepada Allah. Nah, ini satu jawaban. Ada juga yang memberikan jawaban yang lain, bahwasanya akhlak yang baik itu amalan yang paling berat dalam timbangan setelah tauhid dan keimanan. Amalan akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat di dalam timbangan setelah tauhid dan keimanan. Artinya tauhid dan keimanan itulah yang paling berat. Berikutnya yang paling berat adalah akhlak yang baik. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini juga terdapat isbat, penetapan adanya mizan, adanya timbangan amalan. Iya. Dan bahwasanya amalan-amalan hamba akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Ya, timbangan al-mizan itu definisinya ma yadha'ahu Allahu yaumal qiyamah liwazni a'malil ibad. Ya.
Mizan itu, timbangan itu, yaitu sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat nanti untuk menimbang amalan-amalan para hambanya. Dan dia adalah mizan yang hakiki, timbangan yang hakiki. Ini betul-betul timbangan, mempunyai dua anak timbangan. Dan ini akidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya timbangan pada hari kiamat. Banyak dalilnya dalam Al-Quran, bahkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Dan juga dalam ayat yang lain, wal waznu yauma idinil haq. Dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat adalah benar. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga dalam hadis Nabi akan datang juga kalimatani habibatani ilar rahmani saqilatani fil mizan khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat sangat dicintai oleh Allah, berat di timbangan, ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, dan kata para ulama berdasarkan hadits-hadits Nabi, ya, yang ditimbang itu terkadang amalan seorang hamba, amalannya langsung yang ditimbang berdasarkan hadits ini. Dan juga terkadang yang ditimbang itu adalah catatan amalannya berdasarkan hadis bitaqah. Dan terkadang yang ditimbang itu adalah orangnya langsung yang beramal itu sendiri, berdasarkan hadits yang sahih terkait dengan hal tersebut. Didatangkan seseorang yang besar badannya nanti pada hari kiamat, namun tidaklah amalannya atau kebaikannya ya lebih berat kecuali hanya sebanding dengan sayap nyamuk saja. Nah, itu juga menunjukkan bahwa terkadang yang ditimbang adalah orangnya langsung, yakni amalannya dia yang dia pernah lakukan ketika di dunia. Nah, kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat amalannya. Iya. Dan kedudukannya nanti pada hari kiamat itu disesuaikan dengan tingkat amalannya dia. Nah, dan dari sini bahwa ada urutan, ada tingkatan antara amalan-amalan itu. Ada yang utama, ada yang paling utama, ada yang mungkin kurang utama. Nah, artinya amalan itu semuanya adalah keutamaan. Tetapi setiap amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada yang paling utama, ya, dan ada yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, ya. Ini dari amalan-amalan. Walaupun ya, seseorang tidak sepantasnya untuk meremehkan amalan-amalan kecil, ya, karena bisa jadi amalan kecil yang dia lakukan itulah yang menyebabkan dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga di dalam hadis ini terdapat satu keutamaan dari keutamaan yang sangat banyak terkait dengan akhlak yang mulia. Ya, karena akhlak yang mulia itu sangat banyak keutamaannya. Di antaranya sebab yang memasukkan seorang ke dalam surga adalah akhlak. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Dan juga sebab diraihnya cinta Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak. Dalam hadis Usamah ibnu Syuraik, Rasulullah bersabda, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Dan juga akhlak itu adalah sebab diraihnya kecintaan Rasulullah SAW dan dekatnya nanti dia di hari kiamat bersama Nabi. Disebutkan dalam hadis Jabir, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan orang yang paling dekat kedudukannya majelisnya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Nah,
Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan sanadnya adalah sanad yang hasan. Dan juga pahala itu akan dilipat gandakan dan semakin dilipat gandakan dengan akhlak. Dalam hadis Aisyah, innar rajula la yudriku atau la yudriku bi husni khuluqi darajat qa'imil lail wa sha'imin nahar. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang baik itu bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail dan orang yang berpuasa di siang harinya. Nah, dan hadits ini hasan atau sahih li ghairi. Nah, dan juga di antara tanda kesempurnaan iman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik imannya, ini yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang jelas terlalu banyak keutamaan akhlak yang mulia itu, dan ini adalah beberapa di antaranya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan hadis ini dari sekian hadis yang menunjukkan akan keutamaan akhlak itu. Hadis ini dari sekian hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak itu. Maka seseorang hendaknya berakhlak. Terlebih seseorang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada dakwatus salaf, maka dia adalah orang yang paling mulia dan paling utama untuk berakhlak. Iya, karena apa? Ya karena dengan akhlak itu seseorang akan menarik orang lain untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana dimaklumi bahwa justru kebanyakan orang-orang di masa Nabi SAW, bahkan di masa sekarang ini, masuk Islam itu karena melihat akhlak orang-orang muslim. Nah, ketika dia melihat betapa sempurnanya akhlak seorang muslim, maka itu menjadi daya tarik bagi dia untuk memeluk agama Islam. Iya, untuk masuk ke dalam agama ini. Makanya seseorang menjalankan apa yang menjadi ajaran agamanya, berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada siapapun, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lebih tua. Iya, karena diantara perkara yang seseorang terkadang luput darinya, berakhlak kepada orang yang lebih tua dari dirinya. Nah, hendaknya dia muliakan, karena orang yang tua itu dan yang lebih tua daripada dia lebih dahulu merasakan keislaman ini. Dia lebih dulu dan lebih banyak mungkin belajarnya, lebih banyak melakukan amal soleh, lebih banyak pengalamannya di dalam hidup. Nah, makanya Nabi bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, kata Rasulullah, ini bukan dari umatku, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, merahmati anak mudanya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Nah, dari hadits ini kita bisa tahu bahwasanya akhlak itu, seseorang berakhlak, yang muda berakhlak kepada yang tua, dan yang tua juga berakhlak kepada yang muda. Kemudian yang muda dan yang tua berakhlak kepada orang yang berilmu, dan orang yang berilmu pun berakhlak kepada mereka. Jadi ada timbal balik di dalam akhlak itu. Nah, seorang yang muda berakhlak kepada yang tua dengan cara menghormatinya, memuliakannya, karena dia yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, maka dia yang didahulukan. Nah, demikian pula yang tua berakhlak kepada yang muda dengan cara menyayanginya, merahmatinya. Nah, bersikap baik kepadanya. Iya. Dan mereka berakhlak kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, kepada alim ulama. Itu akhlak harus dikedepankan. Karena terkadang ada orang-orang yang tidak berakhlak kepada alim ulamanya. Nah, orang-orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih daripada orang-orang yang beriman yang tidak berilmu. Nah, makanya Allah bedakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun.
Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tidak sama mereka. Ya, artinya kedudukan mereka itu hendaknya diutamakan, dimuliakan. Nah, mereka mulia karena ilmu yang mereka sandang. Ya, bukan karena jasadnya, fisiknya. Ya, jasad dan fisik semua dari kita sama. Tetapi kemuliaan itu manakala dia menyandang ilmu agama. Ketika dia banyak menghafalkan hadis, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, mengetahui hukum-hukum syariat, maka mereka ini adalah orang-orang yang kita muliakan. Sebagaimana para salaf dahulu mereka memuliakan para ulama mereka. Nah, mereka memuliakan para ulama mereka. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis yang mulia dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala melebihi akhlak yang mulia. Bagusnya akhlak seseorang, baiknya budi pekerti dan perangai, ya, perilaku seseorang di dalam kehidupan ini dan di dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Nah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.